Bang, Sudah on? Nah, ya ini sudah on, Bang. Oke, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya, sedulur semua, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini di channel Gending Misteri, channel kesayangan kalian semua, sedulur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya dan Rizal masih bisa eksplorasi dan kami masih berada di Gunung Ledang, Malaysia. Dan setelah kami semalam berhasil menyelamatkan Tuan Putri Ratna Dewi Lingga dan kita beristirahat di tenda, dan yang pada akhirnya kita mendapatkan isyarah lagi dari Eyang. Akan tetapi kita belum tahu apa misi selanjutnya kita berada di gunung ini. Dan semoga saja pada malam hari ini isyarah dari Eyang itu tidak ada permasalahan di tempat ini lagi. Karena tapi kenapa saya masih ada sedikit keganjalan ya, Jal? Iya betul, Bang. Sehingga kami harus menetap terlebih dahulu di gunung ini. Sebab belum ada keputusan dan belum ada perintah kami harus melangkah kemana lagi. Dan sebelum kita melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan sedulur semua yang ada di rumah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Oke, sedulur. Eh, Jangan lupa tap angka 2-nya agar rating video Gending naik guys, sedulur. Mungkin kita sambil perjalanan, Jal. Oke, Bang. Dan nanti jika ada pergerakan kita lanjut lagi. Oke. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Baiklah, silahkan jika jenengan ingin memberikan informasi kepada kami, maka masuklah ke salah satu raga dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah anak muda. GM. Perkenalkan, diriku adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diriku menemui kalian berdua karena diriku ingin memberikan suatu pesan terhadap sang pemegang pusaka bintang. Wahai manusia, sang insan mencari cahaya.
Ketahuilah bahwa pusaka bintang bukan hanya pusaka lahir, tapi juga pusaka batin. Ia bukan hanya pemberi kekuatan, tetapi pemancar aura suci yang menyembuhkan, menenangkan, dan menuntun. Barang siapa yang tulus dan ikhlas memegang pusaka ini, maka dari tubuhnya akan terpancar aura keagungan yang tak kasat mata. Namun dapat dirasakan oleh hati-hati yang bersih. Bahkan para binatang akan tunduk, angin akan lembut berhembus, dan alam akan merunduk memberikan jalan. Sebab aura pusaka bintang adalah bagian dari getaran semesta yang murni. Ia menyatu dengan irama kehidupan, bukan menentangnya. Perlu kalian ingat, wahai manusia. Nggih, Eyang. Pusaka bintang adalah sumber aura yang sangat positif. Sebab ia berasal dari cahaya hakiki yang diturunkan sejak zaman azali. Aura itu bukan buatan, bukan hasil pelatihan, dan bukan pula warisan kebangsawan. Aura itu tumbuh dari dalam, memancar keluar, membentuk mahkota tak kasat mata di kepala sang pemegang, dan melingkupi dirinya dengan sinar kebaikan. Bila seseorang memegang pusaka ini dengan hati yang bersih, maka setiap langkahnya akan menjadi berkah. Ia tidak perlu banyak bicara, namun kehadirannya membawa kesejukan. Ia tidak perlu menunjuk-nunjuk, namun orang akan mengerti arah kebenaran dan dari sikapnya. Dan ketika ia diam, itu pun bagaikan doa yang menenangkan jiwa yang gundah. Aura pusaka bintang tidak hanya menenangkan makhluk di dunia, tapi juga membuat alam gaib segan dan hormat. Jin-jin durhaka tidak berani mendekat. Roh-roh penasaran akan menangisi lalu memohon dibebaskan. Sebab pusaka bintang ini membawa getaran surgawi yang mampu mengingatkan semua makhluk akan asal muasalnya dari Tuhan yang maha hidup dan maha menerangi. Namun ingatlah, wahai manusia, aura itu bukan milik pribadi. Jangan disalahgunakan, jangan dipamerkan, jangan dijadikan tameng untuk kesombongan. Karena jika pusaka ini merasa pemiliknya mulai menyimpang, maka auranya akan padam dan
sang pemegang akan kehilangan cahaya dalam dirinya, hingga hidupnya menjadi bayang-bayang tanpa arah. Pusaka bintang menguji sebelum ia memberkati. Ia mengajarkan sebelum ia mengangkat. Ia membersihkan sebelum ia memuliakan. Maka bersiaplah wahai manusia. Nggih, Eyang. Jika pusaka ini datang pada dirimu, berarti kau sedang dipanggil untuk tidak hanya hidup sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjaga kedamaian, penebar kasih dan pemancar cahaya. Wahai manusia, ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak terletak pada rupa, namun pada aura. Ketampanan sejati tidak pada tubuh, namun pada batin yang bercahaya. Nggih, Eyang. Dan aura sejati hanya datang dari mereka yang memegang pusaka dengan rendah hati, kasih yang tulus, dan pengabdian total pada kebaikan. Pusaka bintang bukan untuk membungkus ego, tetapi untuk membakar ego hingga menjadi abu. Lalu dari abu itulah lahirlah manusia baru, manusia yang bersinar tanpa ingin dilihat, memberi tanpa ingin disebut, dan hadir tanpa ingin dianggunkan. Inilah jalanmu, bukan jalan pendekar semata, tapi jalan penerang dunia. Wahai manusia, engkau yang hatinya telah diketuk oleh cahaya, dengarkanlah pesan ini. Nggih, Eyang. Sebab pusaka bintang bukan sekedar warisan para leluhur, melainkan panggilan ilahi bagi jiwa-jiwa yang siap menanggung cahaya. Aura pusaka bintang bukanlah cahaya biasa. Ia adalah sinar yang menyembuhkan luka-luka batin, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Ia memancarkan tanpa diminta, membasuh tanpa disuruh, dan menuntun tanpa menyentuh. Ketika engkau memiliki pusaka ini dengan sepenuh hati, maka engkau akan menjadi tempat bernaung bagi jiwa-jiwa yang lelah, penuntun bagi yang hilang arah, dan jembatan bagi mereka yang terpisah dari cahaya hidup. Namun, aura suci ini tidak abadi bila kau berikan hatimu ditutupi debu dunia. Sebab aura pusaka bintang hanya bersinar dalam hati yang terus dibersihkan dengan kesadaran, kejujuran, dan cinta kasih yang tak terputus. Tak peduli berapa tinggi ilmu seseorang, berapa luas wilayah yang ia kuasai, jika hatinya gelap, maka pusaka ini akan membisu dan auranya akan tertutup. Wahai manusia, ingatlah ini baik-baik. Iya. Pusaka bintang bukan menambah kekuasaan, tapi mengurangi
keangkuhan. Pusaka ini tidak membuatmu ditakuti, tapi membuatmu dirindukan oleh orang-orang yang haus kebaikan. Pusaka ini bukan tameng dan penderitaan, tapi sumber keteguhan hati dalam menghadapi penderitaan. Pemegang pusaka sejati tidak gila hormat, tidak haus pengakuan. Ia berjalan seperti bayangan, hadir tanpa jejak, namun meninggalkan kedamaian di setiap langkah. Ia menjadi cahaya di tengah gulita, suara hening di tengah keramaian dunia. Dan kelak, saat dunia ini dilanda kekacauan, ketika manusia kehilangan arah dan para pemimpin tersesat dalam gemerlap kekuasaan, maka mereka akan mencari sang pemegang pusaka. Pusaka bintang. Bukan karena kekuatannya, tapi karena aura membawa harapan. Karena hanya cahaya dari pusaka bintang yang mampu menuntun umat manusia kembali kepada sumber sejatinya, nur ilahi yang esa. Maka jagalah pusaka ini bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Bersihkanlah auramu bukan dengan wewangian, tapi dengan amal dan perilaku. Kuatkan jiwamu bukan dengan senjata, tapi dengan kasih dan kesabaran. Jadilah penjaga cahaya di zaman kegelapan. Jadilah penyambung antara bumi dan langit. Jadilah wujud nyata dari pusaka itu sendiri. Sumber cahaya, pembawa damai, penjaga kehidupan. Wahai manusia, mungkin pusaka bintang hanya satu-satunya di dunia ini. Sebab pusaka bintang adalah pusaka yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Karena pusaka itu banyak sekali para makhluk, para raja, dan para golongan waliullah sangat mendambakan. Akan tetapi pusaka bintang telah turun kepada manusia. Jagalah baik-baik pusaka itu. Nggih, Eyang. Barang siapa yang akan memiliki pusaka bintang, kehidupannya tidak ada penderita, kesengsaraan, justru akan meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa diriku sampaikan, wahai manusia. Nggih, Eyang. Diriku akan pamit. Berhati-hatilah jika kau ingin melangkah di tempat ini. Nggih, Eyang. Diriku akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Ini Bang, tadi yang memberikan banyak sekali pesan
kepada kita, Bang. Oke. Ya sudah, nanti saya simak saja videonya, Jan. Siap, Bang. Kita lanjut perjalanannya. Ayo, Bang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini sudah saya nyalakan kameranya nih, Jan. Ini kenapa banyak sekali makhluk-makhluk yang menghadang kita, Jal? Dan kenapa mereka tidak menyerang kita? Mereka seperti itu, begini, Bang. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Itu bukannya Sang Datuk, Jan. Baiklah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku, Sang Datuk Sartala. Dan diriku ingin menyampaikan sesuatu terhadapmu manusia. Baiklah, Sang Datuk. Duduklah. Diriku ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadapmu manusia. Karena dirimu, sang putri sekarang sudah tertolong dan kondisinya pun sudah membaik. Dan diriku ingin menyampaikan sebuah pertolongan terhadapmu manusia. Karena dirimu sudah membantu para makhluk di wilayah ini. Sehingga wilayah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, wahai manusia. Alhamdulillah. Maaf jika saya lancang. Diriku ingin meminta tolong terhadapmu manusia. Baik. Tentang apa itu, Sang Datuk? Diriku ingin meminta tolong tentang para makhluk yang berada di sini untuk disembuhkan oleh dirimu melalui perantara pusaka bintang. Saya sebagai perwakilan dari para makhluk yang berada di wilayah ini meminta tolong sebesar-besarnya terhadap dirimu manusia. Baiklah, Sang Datuk. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Baiklah, nanti saya akan berusaha untuk mencari para makhluk yang harus disembuhkan. Baiklah manusia. Terima kasih sebelumnya. Baik, Saya izin pamit. baiklah. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gimana ini bang? Oke, Jan. Oh, ternyata mungkin ini yang terjadi di tempat ini. Sang Datuk Setelah Langit mengatakan banyak makhluk yang masih harus kita sembuhkan, Jan. Udah kita langsung buru-buru aja bang. Oke, Jan. Dan kita harus berhati-hati karena saya rasa di sini masih ada keganjalan, Jal, yang membuat saya ini kenapa tempat ini masih belum aman. Astaghfirullahaladzim. Sebentar, Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka bintang, bukalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jal,
Ini bahaya ini. Sihir di sini kan. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Keluarlah kau makhluk. Astagfirullahaladzim lah. Astagfirullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wah, Cal. Astagfirullahaladzim. Apakah di sini masih ada makhluk yang lebih kuat lagi dari iblis hitam, Cal? Keluarlah kau makhluk. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kau tidak mau menampakkan dirimu? Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Coba Cal, buka Cal. Ya pusaka bintang, bukalah sihir-sihir yang berada di sini. Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Oke, sedulur, bantu doanya Lur. Kita ini harus berhati-hati, Cal. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kalau begini, Cal, kita harus tahu ini sebab dan akibatnya, dan kita harus mengatur siasat. Lebih baik kita kembali ke tenda sampai ini kita sudah basah kuyup ini. Oke, kita akan kembali ke tenda terlebih dahulu dan atur siasat, guys, dulur. Jadi mohon maaf karena juga ini baterainya lowbat ya, sedulur. Oke, silakan jika sahabat ataupun sedulur yang ingin mengemban amanah pusaka bintang, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan pusaka Arjuna sejati juga masih ada, sedulur. Yang mau memaharkan juga silahkan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.